layar saya udah muncul ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Ya mungkin sedikit overview aja. Jadi ketika kita ngomong fintech, fintech itu kan memang ya gabungan antara teknologi dan finansial lah ya. Pemanfaatan teknologi untuk mensupport industri finance. Ya sebetulnya kita tahu di perbankan juga sudah banyak sih itu digunakan ya. Tapi istilah ini kan kemudian berkembang dan eh, ya dia dinaungi oleh regulator kita di keuangan di Indonesia ya Bank Indonesia dan OJK. Tapi secara umum ini ada 5 kelompok lah ya. Yang pertama payment gateway, kemudian payment gateway ini mungkin banyak kita kenal di kehidupan sehari-hari, wallet lah ya, yang gunanya untuk top up, kemudian nanti buat bayar-bayar. Itu masuknya di kelompok payment gateway. Kemudian yang kedua ya agregator mungkin yang tadi juga sempat disinggung Bang Doni udah punya juga salah satunya. Kemudian manajemen resiko investasi ini sekarang juga banyak berkembang yang modelnya kita bisa dibantu untuk invest di efek-efek atau di instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal dan yang lainnya mungkin kalau saya boleh sebut nama ya kayak semacam Bareksa dan lain-lain lah. Kemudian yang juga cukup populer juga sudah di Indonesia itu peer-to-peer lending ya atau pinjol ya. Itu udah banyak kita kenal. Yang terakhir ini securities crowdfunding. Nah, mungkin kita akan saya coba akan share lebih dalam mengenai securities crowdfunding. Jadi intinya sebetulnya sederhananya nih securities crowdfunding ini tadi wadah pasar modal ya. Jadi pasar modal yang konsepnya mempertemukan penerbit atau perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor. Instrumennya cuma ada dua sebetulnya kalau di securities crowdfunding syariah. Jadi saham syariah atau sukuk atau yang kita kenal Islamic bonds. Nah, ini semua diatur, diadministrasikan melalui platform digital. Jadi ini salah satu pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dua dua apa dua kepentingan ini penerbit dan pemodal untuk bisa di arrange di dalam satu platform. Nah, gambaran sederhananya saya coba menggambarkan tadi IDX yang sudah juga disinggung oleh Dr. Wiku. Di IDX itu ketika perusahaan listing itu kompleks, sistemnya sangat kompleks. Jadi banyak juga pihak-pihak yang terkait mulai dari penjaminan efek, kemudian rating, ada trustee, underwriter, investment management, broker dan lain-lain dah. Kemudian ada akuntan juga, appraisal dan segala macamnya itu lengkap di sistem ekosistem bursa ya. Nah, untuk perusahaan UKM menembus ke sana itu memang sangat sulit dan kompleks. Ditambah lagi biaya lah yang jadi concern khususnya. Nah, dengan adanya SCF ini disebutnya ya mungkin sistem yang lebih simple, yang lebih sederhana. Karena semua fungsi-fungsi tadi itu diakomodir oleh penyelenggara layanan urun dana itu sendiri. Jadi cukup ber apa ya namanya berkoordinasi dengan penyelenggara layanan urun dana, kemudian nanti semua bisa diadministrasikan melalui platform. Tapi ada pihak ketiga juga yang tetap sebagai pencatat dan penyimpan efek yaitu di KSEI dan di bank kustodian. Dan ini summary-nya mungkin ya kalau di prosedur pendanaannya kalau di SCF lebih sederhana, di bursa lebih kompleks, instrumennya juga lebih sedikit mungkin di sini. Kemudian mekanisme penerbitannya di SCF syariah ini atau di SCF lah ya, di SCF syariah, dia tidak disebut mekanisme penawaran umum karena memang hanya di platform tertentu saja. Kalau di bursa efek itu disebutnya mekanisme penawaran umum. Kemudian kategori penerbitnya juga dibatasi, memang SCF ini khusus untuk perusahaan kecil dan menengah. Kalau di bursa sebetulnya perusahaan kecil dan menengah itu bisa, tapi tadi memang karena sistemnya kompleks jadi kurang terakomodir. Jadi memang yang paling banyak bermain di bursa tadi ya perusahaan-perusahaan besar atau korporasi. Dan memang tadi efek di SCF ini tidak ada rating atau tanpa rating.
Kalau di bursa salah satunya yang cukup signifikan yaitu ada rating ya dari lembaga rating. Pasar perdananya untuk penawaran efek ini dilakukan di salah satu platform SCF aja. Jadi nggak boleh ketika penerbit efek ini menawarkan efek, tidak boleh di beberapa platform SCF sekaligus. Jadi dia hanya boleh di satu platform SCF. Nah, kemudian kalau di bursa kita tahu dia penawaran efeknya melalui perusahaan sekuritas dijualnya ya. Kemudian pasar sekundernya bedanya lagi ini juga nih yang sangat signifikan ya kalau dari sisi investor. Kalau di bursa perdagangan efek itu dilakukan setiap saat ya atau setiap hari ada pasar ya. Kalau di SCF ini yang pertama sukuk itu tidak bisa diperjualbelikan. Jadi memang HTM istilahnya hold to maturity sampai proyeknya selesai atau sampai sukuknya selesai. Tapi kalau saham ini masih mungkin untuk diperjualbelikan, tapi diperdagangkannya ini juga tidak bisa tiap hari. Jadi yang saat ini masih dibatasi oleh OJK, perdagangan di pasar sekunder itu minimal 2 bulan sekali atau setahun 2 kali lah. Dan satu kali perdagangan itu maksimal 10 hari kerja. Dan ini perdagangannya hanya di platform SCF tertentu saja, jadi nggak bisa cross SCF. Nah, karakteristiknya tadi salah satunya mungkin ya memang ini arahnya investasi di SCF ini diarahkan ya bukan untuk spekulasi karena eh, di bursa sebetulnya saya nggak mau bicara inilah ya, tapi kan banyak image mengenai kalau di bursa tuh spekulasinya cukup tinggi dan lain-lain lah. Tapi di SCF ini memang karena tadi dia nggak bisa non tradable khususnya yang sukuk ya. Jadi memang untuk spekulasi sangat sulit ya. Kemudian investasi di SCF juga tadi bukan buat trading. Nah, kalau dari sisi keuntungan, kalau sukuk keuntungannya sudah jelas jadi imbal hasil. Dan kalau saham ada dua yang bisa didapat yaitu dari imbal hasil juga dari dividen ya dan capital gain. Capital gain ini juga dimungkinkan karena tadi ada pasar sekunder juga di SCF walaupun sifatnya tidak bisa daily lah atau hanya momen-momen tertentu. Kemudian ya di SCF ini investasinya ditujukan langsung ke sektor real. Jadi underlying projectnya atau usahanya itu langsung kelihatan ya. Maksudnya memang ada underlying realnya di setiap penerbitan efek. Nah, tadi karena ini berhubungan dengan investasi pasti tidak lepas dari resiko. Memang tidak bisa dipungkiri di SCF juga investasi pasti ada resiko-resikonya antara lain ya ada resiko usaha operasional gagal bayar pasti ada juga khususnya di sukuk ya. Kemudian kelangkaan pembagian dividen kalau di saham ada juga perusahaan yang belum bagi dividen tapi yang bagi dividen juga ada. Kemudian resiko investasi ada likuiditas karena tadi memang dia bisa dibilang ya efek yang ada di SCF ini kurang liquid lah ya. Karena tadi ketika di saham juga perdagangannya nggak bisa daily, di sukuk juga perlu apa hold to maturity. Kemudian kalau di saham ya ada potensi juga dilusi kepemilikan sahamnya. Tapi ini mungkin sangat jarang lah ya terjadi di SCF. Belum lah ya, karena marketnya juga masih dibangun. Nah, saya coba gambarkan juga sedikit lah ya ini perbandingan SCF dengan peer to peer. Tadi kalau di peer to peer kan konsepnya pinjam meminjam. Kalau di SCF tadi perusahaan yang ingin memperoleh dana itu konsepnya menawarkan efek atau yang menerbitkan efek lah ya, yang nanti efek itu dibeli oleh para pemodal. Ya, instrumennya tadi ekuitas dan ebus. Ebus itu efek berbentuk utang atau sukuk. Kalau di peer to peer kan konsepnya pembiayaan atau pinjaman ya. Kemudian tujuan pendanaan. Nah, kalau di SCF ini memang kita tidak bisa sama sekali masuk ke eh, keperluan konsumtif atau konsumer lah ya. Jadi memang hanya khusus untuk usaha produktif. Kalau di peer to peer ada segmen konsumer, ada kan produktif juga. Kemudian dari sisi nominal pendanaan maksimal bisa sampai 10 miliar, kalau di peer-to-peer hanya maksimal 2 miliar. Dan dasar penerbitannya kalau di SCF, proyek atau usaha di peer-to-peer mungkin bisa tanpa di peer-to-peer tertentu lah ya.
bisa tanpa ada dasar penerbitannya. Kemudian di bedanya lagi yang cukup signifikan di SCF ini ada pencatatan di platform dan tadi di KSE juga dicatat dan disimpan diadministrasikan disimpan di bank kustodian. Kalau di peer to peer itu catatannya hanya di platform peer to peer aja. Jadi nggak ada pihak ketiga lain yang mencatatkan apa pembiayaan atau tadi kalau di SCF kan efek ini bisa diakses juga di Kesai, Bu, kalau efeknya sudah terdaftar yang kita beli tadi. Nah, kemudian regulatornya juga kalau SCF ini di bawah OJK pasar modal, kemudian kalau peer to peer itu pengawasannya di bawah OJK lembaga keuangan. Dia kategorinya IKNB ya, institusi keuangan non bank. Mungkin itu sekilas share dari saya yang bisa saya share. Saya kembalikan ke Pak Yaser. Jazakallah khair. Amin. Wah ya, terima kasih. Eh, Terima kasih kepada Bang Arif yang sudah share tentang secured funding ya. Izin nih sebelum kita ke Bang Doni, saya ada pertanyaan sedikit nih. Boleh nggak antum cerita ya gimana caranya 8 bulan bisa dapat izin OJK gitu ya? Kira-kira eh, apa nih tips-tipsnya gitu ya? Karena itu waktunya sangat singkat kalau dibandingkan dengan teman-teman yang ada di SCF, di industri yang sama gitu ya. Kayak contoh, Urun RI itu hampir 2,5 tahun, hampir 3 tahun mereka dapat izin. Nah, mungkin bisa share sedikit, Bang Arif, dipersilakan. Oke, alhamdulillah ya Bismillah ya. Tapi jujur aja, aneh sebetulnya waktu itu belum ada di Safik pada saat itu ya. Tapi tentunya tahulah ceritanya lah. Saya tahu ceritanya dan ya mungkin ada kontribusi besar juga dari Prof. Syafi'i dan juga tentunya tim dari Taskia ya. Eh, Ya proses perizinan di OJK ini kan memang cukup kompleks lah ya bisa dibilang ya karena memang tadi ini kan kaitannya dengan platform yang menaungi mungkin bisa dibilang ribuan transaksi dan ribuan bahkan sekarang puluhan ribu orang nih yang istilahnya bertransaksi di dalam platform ini. Ya tentunya banyak banyak standar-standar, banyak regulasi yang harus dipenuhi mulai dari sistem, kemudian organisasi internal, kemudian SDM, kemudian ketentuan-ketentuan dan lain sebagainya. Jadi multi bisa dibilang ya multi dimensi ini ya mungkin keahlian lah ya, mulai dari finance, hukum dan lain sebagainya. Jadi ya alhamdulillah dengan tadi proses 8 bulan itu tim Safik yang dibantu juga mungkin ya dari tim eh, dari Taskia juga bisa memenuhi permintaan yang diminta OJK. Jadi ya tentunya kalau dari OJK kan ketika checklistnya ini belum selesai, belum bisa dikeluarkan kan tentunya izinnya. Ya mungkin seperti itu ya, Pak Yaser. Ya, makasih Bang Arif ya, Masya Allah ya. Memang 8 bulan itu waktu yang sangat singkat ya. Jadi Alhamdulillah 8 bulan, selama 8 bulan Syafiq sudah bisa mendapatkan izin ya. Dan sampai dengan hari ini Alhamdulillah. sudah setengah T ya bookingnya ya. Alhamdulillah, Bismillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah Dan disperse setengah T. target 1T-nya ditargetkan kapan kira-kira? Eh, Mudah-mudahan ya kalau target sih kita pengennya tahun depan ya. Hmm. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa Bismillah, kita Insya Allah. capai lah. Mudah-mudahan. Bismillah. Baik, terima kasih kepada Bang Arif Lukman Hakim yang sudah share nih di sesi pertama ya. Eh, untuk sesi kedua, ya saya persilahkan kepada Bang Ramadhani Chandra untuk bisa share ya. Karena saya pribadi punya prinsip, saya banyak bersama beliau di grup-grup lainnya ya. Kalau nggak ada Bang Doni nggak party kita ini ya. Jadi saya minta antum supaya bisa ngasih wejangan dan juga ngasih semangat buat kita-kita semua, Bang Doni. Dipersilahkan waktu dan layar, Bang Doni. Makasih Pak Yasir. Suara anak clear ya? Agak, kalau bisa agak agak dekat lagi. Oh bentar, coba ini ke... Kalau ini udah oke? Ah, udah aman. Terima kasih. Ya,
Berarti jatahnya 10 menit nih ya? Ya, lebih dikit boleh kalau buat antum. Nggak, Anda kalau udah dikasih waktu bukan 1 jam biasanya minimal. Nggak, nanti Harus diingetin dikat nih. Bung Enggak, Doni Beliau enggak supaya lah. kita dikat. bisa ngobrol. Bercanda. Bercanda. Oke. eh Sebelumnya saya ucapkan makasih ya sudah diberikan waktu untuk diskusi, apalagi Pak Wiku ya. Anda tahu banget Pak Wiku tuh senang untuk kita bertukar pikiran, semakin tajam semakin bagus itu ya artinya ya. Jadi melanjutkan diskusi kita di grup, sebenarnya pada saat itu kita pengen memberikan gambaran gitu ya. Sebenarnya saya nggak mau komen tentang apa yang terjadi di grup karena saya pikir ya sudahlah gitu ya. Cuma mungkin Pak Yasir tahu ya. Jadi kami ini awal-awal mendirikan asosiasi itu berdarah-darah gitu ya. Jadi mendirikan fintech syariah itu nggak gampang gitu ya. Itu yang harus diketahuin dulu gitu. Yang nama syariah itu head to head sama konvensional, apalah artinya gitu ya. Cuma modal semangat doang kita ini gitu ya. Saingan kita tuh bank buku 4 konvensional gitu ya. Nah, jadi memang ketika ditoel-toel dikit yang namanya syariah itu pasti jiwa jiwa aktivis kita turun tuh gitu ya. Jadi saya nggak mau lagi disebut dengan praktisi, saya mau disebut aktivis aja, gitu kan, aktivis aktivis syariah gitu loh. Jadi nggak ada yang bayar gitu ya. Jadi nggak ada ininya, nggak ada pesanan. Jadi saya mau masuk tadi semuanya Bang Arif udah jelasin itu secara gamblang, artinya itu standar OJK. Jadi kalau teman-teman atau abang-abang semuanya, bapak ibu semuanya pengen terjun ke dunia fintech syariah, ya begitulah. Dan alhamdulillah beliau dengan Bang Kevin 8 bulan ya. Nah, tadi benar apa yang kata Pak Yaser, di Urun RI sendiri, dan saya sendiri juga pernah sempat buat SCF itu eh, 2 tahun itu, gitu ya. Jadi OJK juga minta tim kita harus lengkap. Lagi masa nunggu 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 izin itu, OJK harus melihat tim kita lengkap. Bayangin ya, artinya kita harus punya 1 atau 2 M standby di rekening kita untuk gaji karyawan sebelum dapat izin nih. Nah, jadi jangan bayangin kita dapat izin dulu. Jadi sebelum dapat izin harus sudah ISO, harus sudah kantornya harus di tengah kota, jelek dikit di pinggiran kota dianggap nggak capable. Jadi they treat us like a bigger company gitu loh. Ya kita akan menuju ke sana, tapi kan kita baru startup gitu ya. Jadi memang uang yang harus disediakan itu setelah kami hitung-hitung untuk mendapatkan izin, morales itu 5M untuk bayar karyawan doang tuh. Dan itu juga belum ada jaminan untuk izinnya keluar. Jadi lillahi ta'ala aja. Keluar alhamdulillah, nggak keluar nggak apa-apa. Gitu ya. Gitu. Jadi pada saat itu memang begitulah situasinya. Nah, saya nggak mau menjelaskan tentang SCF itu bagaimana karena tadi Bang Arif udah ngejelasin lengkap dan detail itu, which is good gitu ya untuk gambaran kita. Jadi saya mau masuk ke intinya. Kenapa sih kita harus crowdfunding gitu ya? Nah, ini nih yang menariknya di sini nih. Jadi saya selalu diskusi sama Bang Yasir itu bahwa syari sebanyak apapun fintech yang kita lahirkan, tapi kalau kita nggak menjadi lender is nothing semuanya. Karena fungsinya koperasi, fintech, bank itu lahir ya karena untuk sama-sama kita mengikut sertakan ini ya bahasanya itu ya syirkah rame-rame. Jadi dulu ketika LBS belum hadir gitu ya, Ustadz Erwandi itu pernah spill tuh di kelas. Jadi kata Ustadz Erwandi, antum kalau dapat gaji, apa yang akan antum lakukan? Ya kami beli emas, Tad. Kami beli tanah, gitu kan ya. Nah, mana? Jadi kami dengan gagah perkasanya jawab seperti itu. Ternyata responnya Ustadz Erwandi nggak begitu respon dia. Kata dia, ya antum nggak boleh begitu. Kalau tanah 1 nggak apa-apa, tanah 2, tanah 3 ya itu kena kena hisap nantinya. Semakin banyak harta, semakin hisap. Kan kalau Ustadz Irwandi kalau udah ngejelasin tuh neraka ya bawaannya ya. Ya kan kita udah, oh ya Allah ini salah nih kita nih. Apalagi dia keluarin dalil tuh. Kita mau beli emas, Tat. Antum tahu nggak kalau nanti akhirat itu emas itu akan digosokkan ke punggung masing-masing. Allah, nggak jadi udah selesai tuh. Ya kan nggak udah selesai kita tuh. Kalau udah begitu. Jadi gimana nih, Tat? Nah, yang benarnya adalah kita itu ikut serta kepada bisnis-bisnis teman kita. Wah, itu tuh kata-kata openingnya Usai Rwandi itu. Gimana tuh Ustadz? Ya kan? Ya.
kita harus crowdfunding. Nah, jadi ada cerita yang menarik nih ketika kita pulang dari kajiannya dari kelasnya Ustaz Erwandi. Saya ngomong kayak gini bahwa pada masa itu di Madinah, ya nanti koreksi ya kalau cerita saya nggak lengkap ya, ditambahin. Pada saat itu di Madinah kaum Muslim ini banyak hutang ke Yahudi, bener nggak? Banyak hutang tuh ke Yahudi. Karena Yahudi punya sistem, dia punya uang, jadi kekuatan Yahudi pada saat itu uang, gitu ya. Dia punya sistem yang namanya riba, gitu kan ya. Nah, yang teman-teman saudara-saudara kita ini di Madinah pada saat itu pengen membesarkan bisnisnya mereka. Itu apa namanya tanaman-tanaman kurma mereka, kebun-kebun kurma mereka pengen ekspansi gitu ya. Tapi terkendala modal. Jadi digoda oleh Yahudi, ya udah ente kalau ana modalin, tapi kalau ente balikin, ente pinjam 1.000, 100, baliknya harus 101 gitu contoh ya. Nah, pada saat itu akhirnya banyak saudara-saudara kita di Madinah terjerat riba. Tahu nggak puncak terjerat riba itu pada saat apa? Ketika saudara-saudara kita itu nggak mau bayar. Apa korbannya? Anak dan istrinya kan? Bayangkan pada masa itu umat Islam di titik nadir. Nggak bisa bayar apa? Anak istrinya. Bayangin pada saat itu. Nah, akhirnya keluarlah ide tentang syirkah ini. Bahwa si fulan nih, antum kalau punya rezeki berlebih, tolong bantu ke saudaranya gitu ya. Kenapa? Karena kalau hutang itu memang secara prinsip, kalau hutang ya levelnya beda ya. Tapi kalau bagi hasil equal, mentalnya equal gitu loh. Jadi kalau saya bagi hasil Bang Arif, itu secara prinsip, secara psikologi kita equal. Tapi kalau saya berhutang sama Bang Arif, kita itu memang jongos jadi bawahnya gitu ya. Nah, jadi Muslim pada saat itu memang jadi jongos oleh Yahudi ini. Akhirnya para saudara-saudara kaya ini dikumpulkan untuk makanya hadirlah itu Baitul Mal bin Tawil gitu ya. Syirka rame-rame, akhirnya kita panggil, ya ini saudaraku, antum mau bangun apa, ya udah anda chipin deh di kebun kurma ente, nanti kalau ada untungnya ente bagi kita ya. Si investor itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan ketika Ana invest ke saudara Ana ini bisnisnya berkah. Yang di bisnis berkah ini dia mendapatkan dana dan dia mempekerjakan saudara-saudaranya, mempekerjakan orang-orang sekitarnya. Bayangin total efek yang terjadi pada saat itu. Nah, ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan tuh ini saat ini. Yang punya modal-modal lebih, ayo kita main gitu ya. Ayo kita sama-sama bantu saudara kita. Gitu ya. Karena yang seperti Pak Wiku bilang tadi itu, di bisnis Indonesia ini kalau teman-teman lihat di pasar saham, itu hanya perusahaan-perusahaan yang kalian sebut itu 9 naga, ada semua tuh di pasar saham. Nah, sekarang kita ini suka ngomong saham, ya duitnya tuh buat menggedein mereka. Kita selalu bilang 9 naga, ya ente juga yang support bisnisnya. Ente juga yang senang taruh duitnya. Gitu kan? Nah, kenapa yang kedua, bisnisnya saudara-saudara kita ini ternyata banyak yang di bawah 100 M. Terutama bisnis di bawah 10 M. Nah, perkaranya usaha-usaha yang 10 M ini, misalnya UMKM atau bisnis-bisnis yang nggak sampai 10 M, ketika mereka ke bank, satu-satunya omongan bank itu adalah apa? Ente punya jaminan nggak? Bayangin tuh. Padahal ingat nggak? Undang-undang bank itu. Bank itu kan dia membantu usaha mikro ya. Usaha mikro. Amanat bank itu ya, usaha mikro. Tapi enggak. Bank banyak membantu usaha-usaha besar aja. Nah, pertanyaannya usaha-usaha kecil ini gimana? Nah, hadirlah SCF ini untuk membantu saudara kita lewat sukuk dan saham. Harapannya adalah saudara-saudara kita seperti saya, seperti yang lain-lain, kalau rezekinya berlebih, saya ikutan mendukung usahanya yang ada di platform Bang Arif gitu kan ya. Nah, kita sebenarnya bersyukur ada platform-platform seperti Bang Arif ini. Kenapa? Mereka udah coba mencari usaha-usaha, coba mencari emiten-emiten yang layak untuk diinvestkan. Gitu ya. Mereka melakukan check balancing, mereka melakukan mencek laporan keuangan sehingga layak untuk diinvestasikan.
Sekarang kenapa kita ragu, mesti ragu? Kenapa? Karena kita nggak perlu ragu lagi sama aplikasi-aplikasi platform-platform seperti yang Bang Arif punya ini. Sekarang menurut data, judol aja kita itu penyumbang paling banyak. Bitcoin kita juga nomor 1. Kripto apalagi. Jadi orang Indonesia tuh suka tuh taruh duit-duitnya yang gambling-gambling gitu. Ketika ada yang halal, kita itu ragu gitu loh. Ketika ada yang halal, seperti Bang Arif ini, kita curiga, ini bisnisnya untung apa enggak? Ini bisnisnya begini apa enggak? Ini bisnisnya apa enggak ada? Nah, mental-mental seperti ini nggak boleh. Jadi saya bilang sama Pak Yaser nih, selalu saya bilang Pak Yaser, kalau anak Taskia, kalau mau lulus, syaratnya 1, ijazahnya tahan dulu kecuali dia mau investasi minimal 5 juta. Baru kasih saham. Kenapa? Baru kasih sertifikat. Kenapa? Ilmu yang dia pelajarin di S1 sama S2 itu harus dipraktekkan. Karena jangan cuma paham akad murabaha, akad begini jago, tapi ketika investasi nggak mau. Kenapa? Takut ya, kata Ustaz Erwandi, kalau mau untungnya aja, tapi nggak mau rugi, itu sama dengan apa ya Pak Yasir? Riba kan? Iya bener. Jadi saya nih punya ide Pak Wiku. Jadi kedepannya kalau S2 sama S1 nggak mau investasi 500.000 minimal, tahan ijazahnya. Artinya mereka nggak layak disebut S1. Kenapa? Nggak praktek gitu loh. Biar saya radikal ya. Jadi bagi saya kalau nggak begitu nggak akan ada lender di Indonesia. Jadi ekonominya syariah itu ya begitu-begitu aja. Bayangin dari tahun 86 Indonesia itu syariahnya tuh mentok di 7% aja. Malaysia 80%. Jadi kita ini ngomong syariah hanya di batas teori, tapi pas praktek takut rugi. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Jadi mental-mental takut rugi ini nggak perlu takut. Ini ada Bang Arif. Bang Arif, gimana nih emiten-emiten yang nggak rugi? Yang mana emiten-emiten yang chip in, yang blue chip nih? Nah, Bang Arif nanti kan bisa kasih pandangan, oh ini emitennya, ini yang bagus gitu ya. Sama-sama kita doa gitu loh. Kira-kira gitu Pak Yaser. Apa namanya Pak Wiku, pembukaan dari saya. Mungkin kalau ada yang salah dan tersinggung ya mohon maaf ya, kita kan di sini alumni ya, jadi alumni kalau ada yang tersinggung sudah selesaikan di warung Dendeng Batoko gitu kira-kira. Terima kasih Bang Doni ya, Masya Allah ya. Enlightening sekali ya. Memang ide-ide dari Bang Doni biasanya Masya Allah ya. Kayak tadi 500.000 atau 5 juta investasi, kemudian itu jadi syarat ijazah, itu mungkin bisa kita pikirkan ya. Tapi intinya sebetulnya ya, saya pribadi sepakat ya bahwa terkadang kita-kita, teman-teman yang sedang belajar, kita semua tahu teorinya, tapi kadang teori ini nggak nempel gitu ya. Kenapa kalau ditanya nggak nempel? Karena kita nggak mempraktekannya. Nah, makanya sebetulnya apa yang tadi dibicarakan oleh Bang Doni itu benar ya, bahwa praktek itulah yang membuat kita bisa menyelami lebih dalam luasnya ekonomi syariah tuh ya. Bagaimana kita bersyirkah dengan orang ya. Bagaimana ketika kita bersyirkah awalnya manis gitu ya. Tapi setelah udah sebulan, 2 bulan di Japri nggak bisa, kemudian diminta laporan langsung 2A, afwan akhi gitu ya. Dan pada akhirnya apa namanya, bisnisnya ini, syirkahnya ini nggak berkembang ya. Nah, ini sebagai pemantik diskusi ya, untuk sesi pertama ya, saya mohon izin untuk 3 penanya terlebih dahulu nih. Ini ada yang pertama, Bapak Kais Abdul Fattah ya. Mangga dipersilahkan sambil menunggu yang lainnya. Dipersilahkan. Silahkan Pak Kais. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau boleh agak lebih dekat sedikit lagi, Pak Kais. Oh ya, Ah, saya matiin video aja karena di boleh. saya Kais, mahasiswa ekonomi syariah S2 semester 2, sekaligus bekerja di Desi Masran sebagai nasir. Saya mau nanya 2 pertanyaan. Nanti yang jawab nanti disesuaikan aja siapa sekiranya yang lebih tepat untuk menjawabnya. Yang pertama, soal mitigasi resiko di SCF ini, kalau di peer-to-peer itu mereka punya TKB 90 untuk memberitahu kepada calon investor
di SCF untuk lebih tepatnya produk sukuk, apa instrumen yang bisa diberikan supaya investor tuh tahu gitu, seberapa tinggi tingkat keberhasilan proyek-proyek yang ada di masing-masing platform SCF. Karena kalau peer-to-peer salah satu mitigasi resiko bentuk awalan kita lihat aja TKB 90-nya. Sedangkan kalau di SCF ini kita nggak tahu nih, dan menerbitkan belasan puluhan sukuk, karena SCF kebanyakan menerbitinnya sukuk ya dibandingkan saham. Karena kalau saham syariah di SCF itu kan jauh amat lebih sulit daripada di bursa ya. Bahkan kalau di Syafiq urun dana itu nggak boleh ada pendapatan non halal 1% pun atau sepeser pun. Nah, jadi supaya tahu kalau misalkan seberapa bagus platform tersebut dalam memitigasi resiko atau menseleksi calon-calon perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sukuk di platform tersebut itu seperti apa? Karena saya udah pakai 2 platform, lebih banyak gagalnya, macetnya daripada berhasilnya. Gitu. Bahkan salah satu platform itu semua yang saya masukin macet semua. Gitu. Jadi ya walaupun SCF syariah ini lebih apa namanya ya, seleksinya lebih ketat daripada konvensional, tapi kok ada apa nih? Terutama yang saya kritisi adalah dari segi ketika menseleksi perusahaan-perusahaan yang mau menerbitkan. Bahkan salah satu sukuk yang teman saya masukin itu ternyata walaupun dia udah menerbitkan sekali sukuk dan berhasil, ketika dia menerbitkan yang kedua akhirnya gagal, bukan dipilotkan akhirnya. Pokoknya proses hukum karena ternyata penggunaan dana investor itu untuk bayar utang. Ternyata utangnya itu banyak banget sampai perjanjian sama ini secara tertutup gitu ya. Karena saya tahu karena teman saya yang dikasih lihat surat perjanjian segala macamnya itu sampai puluhan tahun baru bisa dilunasin gitu. Artinya kan ini kan kalau misalkan ketika di awal seleksi jauh lebih ketat, otomatis itu lebih rendah gitu resiko gagal bayar seperti itu. Walaupun baik lagi album mobil Burmi gitu ya. Cuman kan yang namanya investor itu kan mempercayakan juga kepada platform. Kenapa platform berani untuk mengokekan gitu kan ketika ada pengajuan. Jadi itu pertanyaan yang pertama soal mitigasi resiko. Pertanyaan yang kedua, supaya syariah itu komprehensif gitu ya, kita ngomongin bagaimana meningkatkan mengakumulasikan harta gitu. Tapi jangan lupa salah purifying-nya. Dan ini sangat amat jarang pembahasan, bahkan boro-boro fatwa MUI gitu ya. Karena kalau kita bahas masalah zakat di investasi sukuk, itu seperti apa? Karena kita harus lihat juga kan pasti secara akadnya dia seperti apa, alurnya seperti apa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan platform SCF itu juga ada panduannya. Ini mungkin usulan ya masa depan, mungkin ini perlu pengembangan jauh lebih sulit gitu ya. Misalkan platform A dia menerbitkan salah satu sukuk, di dalamnya sukuk akadnya sukuk mudorobah gitu ya. Sukuk mudorobah karena skemanya seperti itu, maka zakatnya yang dikenakan itu zakat perdagangan misalkan seperti itu. Atau zakat apa? Hasil sewa menyewa, zakat tabolot atau apa gitu kan. Nah, itu perlu disampaikan supaya bagaimanapun juga itu kan juga tetap aset kena zakat kan. Ini saya cukup concern di sini karena bekerja sebagai lembaga siswa sekaligus sebagai financial planner gitu ya. Artinya biar orang ketika punya instrumen investasi SCF, ketika dia mau ngitung zakat, dia bisa tahu bagaimana menghitungnya. Gitu. Karena zakat saham yang di bursa aja sulit sekali ngitungnya. Apalagi yang SCF ini. Tapi dengan ada embel-embel syariah, harusnya ada panduannya. Seperti itu. Karena menurut saya peer-to-peer jauh lebih mudah menghitungnya daripada SCF karena tergantung akadnya. Jadi seperti itu sih dua pertanyaan itu semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kaisar Abdul Fattah ya. Ini Masya Allah ya, ini yang pertama tadi terkait mitigasi resiko ya, karena memang kalau di peer to peer kan ada istilah TKB ya.
Nanti mungkin Bang Arif juga bisa bantu menjawab ya. Dan yang kedua ini zakat atas investasi sukuk ya. Nah, mungkin dipersilahkan Bang Arif dulu, mungkin nanti sebelum ke Bang Doni, dipersilahkan. Oke, saya coba kasih inilah ya, kasih jawaban yang tadi disampaikan oleh Pak Kais ya, Bang Kais ya. Yang pertama, kalau lihat diperbandingin ke peer to peer, makanya tadi saya coba gambarkan peer to dan saya paham sih mindset ya, karena saya dulu bankir ya, saya dulu bankir dan saya udah pernah memproses kredit dari yang mikro kecil sampai ke korporasi sampai jalan tol triliunan udah pernah saya proses. Cuman saya sedikit meluruskan TKB itu sebetulnya bukan mitigasi resiko. Jadi dia informasi platform yang memang karakteristik nih ketika investasi kita naruh duit, pertama kita harus paham dulu nih. Ketika kita naruh uang di deposito bank syariah, apakah itu disebut investasi atau itu nitip duit? Karena dia akadnya juga mudharabah di klaimnya, tapi dijamin sama LPS. Ada yang disebut bagi hasil, yang dipakai income smoothing dan lain-lain kan. Tapi pokok modalnya dijamin. Ya ini kan yang dipermasalahkan atau diperselisihkan sama ustadz-ustadz kita kan. Karena itu dijamin. Satu itu ya. Maksudnya ini yang perlu dipahami. Karena ketika kita paham posisi itu, pada akhirnya ya udah saya taruh aja di bank manapun, duit saya pasti aman kok dan pasti saya dapat return bagi hasil. Dan ini nggak bisa dipungkirin. Nah kemudian ke peer to peer, pada akhirnya kan naruh uang, pokoknya saya naruh uang di peer to peer ini. Dia nggak mau tahu, pokoknya saya tahu peer to peer itu. OTKB-nya misalnya 99%, oh berarti 99% sukses. Apa iya seperti itu? Yang gagal juga banyak sebetulnya. Dan data-data itu kita sebagai praktisi ya saya puluhan tahun lah di perbankan, nah ini tahulah bagaimana cara mengolah itu kan. Nah, ketika di SCF memang kita nggak menjual itu, dalam artian SCF ini bukan investor naruh uang di SCF tertentu. Nah, kita coba mengangkat dari sisi tadi, makanya konsepnya SCF ini adalah penerbit menerbitkan efek. Jadi SCF ini adalah cuma platform lah ya, seperti bursanya. Mitigasi resikonya di mana? Di setiap penerbitan efek itu ada prospektus yang memang harus dipelajari oleh calon-calon investor, dan informasinya kita disclose seterbuka-terbukanya, mulai dari nama PT-nya, profil PT-nya, pemegang sahamnya, pengurusnya, laporan keuangannya, sampai struktur fasilitas si sukuknya itu, sampai mitigasi resiko dan mitigasinya ada. Nah, kemudian keputusan investasi itu memang bukan di tangan penyelenggara, memang dia independen di tangan investor masing-masing. Makanya mungkin kalau kayak investasi di pasar modal, ketika orang investor yang malas atau ya mohon maaf ya saya bilang malas baca atau malas cari tahu, ya udah serahin aja ke manajer investasi, udahlah mainin nih, pokoknya gua tahu untungnya aja. Nah, mungkin ini karakteristik yang perlu dipahami juga oleh teman-teman semua ketika investasi di konsep SCF ini, di mana yang di invest itu langsung ke PT-nya. Jadi bukan mengandalkan si platform ini dalam menseleksi. Tapi bukan kita ini ya, bukan saya mencari pembenaran sebagai pengelola SCF ya. Screening atau metode screening atau seleksi calon-calon penerbit tadi, ya tentunya itu udah kita lakukan dengan prosedur-prosedur dan standar yang sebetulnya nggak beda jauh juga sama analis di perbankan, bahkan lebih ketat. Karena mungkin di bank, kalau di bank kita analisa itu nggak ada yang tahu kecuali analisnya. Ini semua data-data itu dipublish, bisa dibaca, bisa di googling, bisa dicek semuanya. Nah, kan memang perlu meningkatkan
pemahaman dan mungkin literasi di teman-teman calon investor atau investor ya yang memang tertarik untuk investasi. Di satu sisi memang gini, ketika kita investasi di SCF, penyelenggara pun satu nih, penyelenggara ini yang nggak dibolehkan sama OJK, kita merekomendasikan atau memberi saran untuk invest di efek-efek tertentu karena kita harus bersifat independen. Satu itu yang perlu dipahamin. Yang kedua, penyelenggara ini fungsinya atau diwajibkan itu mendisclose semua informasi. Artinya si calon investor ini memang harus mempelajari dengan jelas sebelum dia berinvestasi di satu efek tertentu ya. Dan yang ketiga, kita juga nggak pernah mengklaim atau bahkan nggak pernah menjual sukses rate kita sekian, tapi justru yang kita tonjolkan, mungkin bisa dilihat kalau di Syafiq, setiap informasi penerbitan itu di slide-nya pasti ada warning-nya, disclaimer atau warning. Ini memang resiko tinggi karena ada return yang juga tinggi. Jadi mungkin gambarannya gini, ketika kita masuk di instrumen deposito lah ya, berapa sih returnnya? Mungkin setara 3% per annum lah ya. Naik lagi ke sukuk yang negara mungkin 6%-an. Di sini kan bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Memang ada potensi gain yang besar, tapi memang resikonya resiko tinggi. Dan memang kita sudah memperingatkan itu di setiap listingan sampai dengan di prospektus juga ada. Itu mungkin satu hal yang bisa saya sampaikan ya di pertanyaan nomor 1. Yang kedua, kaitannya sama zakat. Ya alhamdulillah kita memang juga berusaha tadi terus mengedukasi para user atau pengguna kita ya. Salah satunya ya beberapa momen kita sudah membahas khusus bersama dengan Ustadz ya. Itu mengenai zakat di sukuk atau saham, zakat di investasi sukuk atau saham. Dan itu konten-konten di YouTube juga kita upload, di website juga bisa dicari, di website Syafiq khususnya juga bisa mengenai zakat tadi. Memang betul masih banyak yang belum memahami secara konkret mengenai zakat di instrumen investasi tadi. Karena memang itu memang yang tadi dibilang Kang Kais betul. Kita harus tahu dulu ini kita invest di mana. Balik lagi tadi kan emang investasi mungkin bisa dibilang tadi ya memang sedikit merepotkan, cuman karena memang tadi ini kan kita bukan ngasih utang ke orang, jadi kita sebagai business owner, mungkin yang tadi dibilang sama Bang Doni ya, ketika kita syirkah kita nggak bisa cuek-cuekan, kita harus tahu nih, emang harus involve di situ, kita harus tahu posisi bisnis kita ini ada di mana, ini lagi di perdagangan atau udah jadi piutang. Nah itu akan tentunya akan berpengaruh ke tadi ke zakat kan. Ini diakui di mana nih posisi harta kita nih sekarang? Apakah masih jadi barang atau udah jadi piutang atau masih jadi work in progress? Nah itu hal-hal seperti itu memang ya coba kita tingkatkan terus ya. Mungkin itu dari saya. Baik, tapi izin Bang Arif follow up question. Artinya kalau zakat Ya. di Syafiq ini apakah ada kayak apa ya bisa dipotong secara otomatis atau masih dikembalikan ke para pemegang efeknya? Ya, memang hingga saat ini kita belum ya karena kan kita bukan nazir ya, jadi kita juga nggak boleh melakukan itu dan emang dikembalikan ke masing-masing investor. Kita cuma mengedukasi aja sih tadi seperti itu ya. Ya, artinya Syafiq karena bukan amil pada Bukan akhirnya amil ya. sifatnya hanya mengedukasi ya. Karena Ya, kan betul. ya memang di sini seperti yang kita tahu mungkin masih ada beberapa pendapat yang berbeda tentang zakat atas saham ya. Maka dari itu mungkin platform lebih memberikan keluasan keputusan gitu ya kepada para pemegang emiten para pemegang efeknya. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin Bang Doni ini ada pertanyaan kedua ya. Mungkin Bang Doni nanti bisa ke pertanyaan kedua ya. Ini dari Pak Iksan Gunawan. Tapi sebelumnya
Pak Kais, mungkin ada follow-up question sebelum ke pertanyaan berikutnya, dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih. Via Manila, Pak Kais Abdul Fatah ya. Mudah-mudahan experience belajar di Taskianya baik ya, dan kami juga mohon masukan nanti. Nah, beralih ke pertanyaan kedua nih, ada Pak Iksan Gunawan. Mangga Pak Iksan Gunawan diberikan kesempatan untuk bisa bertanya, berdiskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah ada acara ini sangat bagus sekali ya. Nah, posisi saya di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang SCF ya. Mulai dari mana ya? Jadi saya di sini sebagai alumni Taskia, sekaligus saya sebagai korban investasi SCF. Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar awal 2 tahun setengah ya, ada satu platform baru berdiri setelah Safik ya. Saya menanamkan suku senilai 60 juta, kemudian suku tersebut sampai sekarang masih gagal bayar. Jadi ada sekitar setengahnya lagi yang belum ditunaikan untuk posisi modal yang saya berikan, tapi untuk bagi hasilnya itu juga belum. Jadi kemudian dari sini saya ingin menyampaikan pandangan, kemudian juga pandangan termasuk kritikan dan juga masukan terkait SCF. Jadi SCF ini kan satu produk baru ya. Ya kalau misalkan ada yang mengkritik ya menurut saya sih karena masih baru dikritik ya harusnya terbuka ya, dan saya lihat terbuka ya di sini Pak Arif, Pak Doni juga sangat bagus penjelasannya ya. Nah, karena kalau misalkan kita di luar ya, misalkan kita di luar atau katakan lagi makan di rumah makan Padang, misalkan kita bilang kemudian ini ditanya makanan gimana, makanannya nggak enak gitu. Nah, kemudian kan rumah makan Padang tersebut nggak harus tutup kan, tapi dia mungkin tanya ke kita, mungkin ada bumbu-bumbunya yang kurang gitu loh. Nah, begitu juga dengan SCF, saya salut di sini terhadap Pak Arif, terhadap Pak Doni, kayak beliau yang mewakili dua platform ya, dari Urun RI dan Syafiq ya. Nah, kritikan saya tidak bermaksud untuk melemahkan SCF, tentu tidak. Bahkan ketika awal SCF berdiri, saya bisa dibilang sebagai iklan berjalannya SCF. Saya tawarkan kawan-kawan saya yang mungkin dari seluruh kawan saya SCF pun tak tahu apa itu SCF. Saya tawarkan mereka sebagai investor, dan ada yang pengusaha, saya tawarkan mereka coba ajukan proposal ke SCF. Tapi seiring berjalan, saya nggak bisa mengeneralisir ya, karena yang terjadi di saya, yang saya alami itu sangat miris ya, baik dari sisi akad yang tidak jelas, yang awal suku itu dijanjikan atau dikampanyekan berjalan 8 bulan, tapi ternyata kontrak antara si penerbit efek dengan bauhirnya itu bukan 8 bulan, melainkan kontrak payung yang luput dari penglihatan platform penyelenggara. Ini yang kita sayangkan. Jadi ini kan masuk dalam kategori yang saya bilang penipuan itu gitu kan. Dan tadi salah satu yang di awal pertanyaan ada uang dari SCF itu beresiko digunakan untuk membayar hutang. Jadi kalau saya lihat persoalan yang mendasar di SCF ini, menurut saya ada persoalan peraturan dari OJK. Jadi itu persoalan yang paling mendasar, ada persoalan aturan dari OJK yang mana tidak mempersyaratkan adanya audit laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini kan menjadi gerbang utama kan untuk platform menyetujui gitu kan. Jadi dengan laporan keuangan kemudian perusahaan penerbit disetujui, dan kemudian dengan laporan keuangan sebagai dasar untuk dilakukannya pembagian dividen ataupun bagi hasil. Nah, pertanyaannya adalah apakah platform dalam hal ini sebagai penyelenggara memiliki kompetensi untuk melakukan audit terhadap laporan audit ya, karena dia karena tidak ada auditor di sini.
Jadi menganalisis apakah dia punya kompetensi untuk mengaudit laporan keuangan penerbitnya. Dan kalaupun memiliki kemampuan menganalisa laporan keuangan, apakah cakupan daripada penyelenggara sanggup untuk melakukan proses analisis laporan terhadap begitu banyaknya penerbit. Karena pertumbuhan SCF di Indonesia semenjak datangnya SCF Syariah, ini Masya Allah ya, sangat luar biasa pertumbuhannya. Saya punya catatan-catatannya, kemudian itu saya tuangkan dalam tesis saya gitu loh. Jadi bahkan laporan keuangan yang kemudian di-share di Bursa Efek, yang mana mereka jelas mereka diaudit, masih ada unsur kecurigaan terhadap laporan keuangan. Jadi siapa yang bisa menjamin keautentikan laporan keuangan? Nah, di sini yang saya lihat sebagai akar masalahnya. Karena saya sendiri mengalami kemudian dalam rupsu-rupsu yang diadakan oleh penerbit efek terkait gagal bayar. Saya kebetulan memang concernnya di kerjaan saya di financial analyst. Saya lihat bahwa laporan keuangannya itu ada unsur manipulasi. Satu, ada unsur manipulasi. Nanti kalau mau dijelaskan unsur manipulasinya saya bisa jelaskan secara teknisnya. Kemudian ada unsur attitude yang jelek gitu loh. Jadi di saat penerbit masih memiliki tanggungan sukuk yang belum dibayar senilai karena waktu itu sukuk yang dikumpulkan 6 miliar dan baru terbayar separuhnya. Jadi tega-teganya dalam laporan keuangannya dia membagi prefer. Jadi ada soal kayak dividen gitu ya, tapi di pemodal yang bukan pemodal SCF kan itu kan keterlaluan gitu. Jadi siapa yang bisa menjamin keautentikan laporan keuangan? Jadi kalau kemudian dari laporan keuangan kemudian satu bisnis itu digolkan bisnisnya, saya bisa bikin laporan keuangan itu karena memang kerjaan saya di sana gitu loh. Jadi mengkondisikan laporan keuangan laba, mengkondisikan laporan keuangan rugi dalam konteks laporan keuangan itu terstandarisasi SAK bisa gitu. Jadi kalau ditanya laporan standar operasi, tapi bisa dikondisikan dia laba ataupun dia rugi gitu loh. Nah ini kembali kepada ini ya kesanggupan apakah platform memiliki kompetensi untuk melakukan itu. Yang kedua, yang terjadinya penipuan ya, yang seperti yang saya sudah jelaskan, kemudian konflik kepentingan ya, konflik of interest ya, di mana penyelenggara sudah dipastikan mendapatkan fee-nya kan dari proses rekrutmen penerbit ini kan, ada fee di situ gitu kan. Nah, dan resiko-resiko lainnya ini kalau saya jelaskan sangat banyak sekali ya. Tapi di sini saya ingin mendapatkan respon dulu dari apakah dari Pak Doni ataupun Pak Arief. Saya ingin mendapatkan respon dulu. Saya ada solusi terkait yang dihadapi SCF yang saya lihat, karena tadi dari penyampaian Pak Arief atau ya dari Pak Arief khususnya ya, sekilas kayak nggak ada masalah gitu loh. Padahal kita ini dulu untuk layanan komunikasinya SCF itu dibuatkan Telegram, dan untuk pertanyaan-pertanyaan investor yang pertanyaan mendasar kapan ya diselesaikan masalah gagal bayar ini, itu lamanya minta ampun, sungguh lamanya minta ampun. Itu bisa di tracing ya, sampai kita tuh harus lompat dari postingan-postingan yang dilakukan oleh platform baik itu di IG ataupun layanan medsos lainnya. Jadi misalkan platform ABCD ini mengiklankan satu terbitan baru untuk suku ataupun saham, kita sampai di situ ada pun nggak bagus, tapi komen-komen kami itu nggak ditanggapi gitu loh. Jadi ini sampai akhirnya kami itu bikin grup WhatsApp sendiri gitu loh. Jadi ini yang miris kita ini apakah sesuai dengan syariah gitu loh. Yang seperti ini apakah sesuai dengan syariah. Jadi mungkin Pak Ihsan kita menerima respon dulu ya. Tapi sebelum saya lempar ke Bang Doni dan Bang Arief, platformnya bukan Syafiq kan ya? Bukan Syafiq, tapi kalau kita rajin ini masuk ke akun Syafiq di IG Syafiq, itu banyak sekali
investor-investor yang Oh, yang yang akhirnya nembak langsung ya. di postingan-postingan iklannya Safik ataupun yang lainnya gitu ya. Oh, Jadi tapi bukan karena Syafiq, tapi ikut nembak juga gitu ya. juga gitu. Oke. Itu kualitas ya tadi, berarti ini terkait dengan kualitas layanan. Ya. Yang saya miris ya Pak Yasir, saya mohon maaf di sini. Hmm. Saya itu kayak mengemis sama Pak Arief untuk bisa minta tolong apa namanya kuesioner saya itu dibantu disebarkan. Tapi Pak Arief nggak mau gitu, karena Pak Arief bilang, mohon maaf ya Pak, bukan dia ya, Pak Arief bilang bahwa apa namanya beliau ya ini hanya karyawan biasa di sana, dan kemudian ini akan menimbulkan perspektif negatif kalau kemudian kuesioner ini sebarkan ke investor. Padahal kalau nanti kemudian apa namanya tesis saya jadi jurnal, tidak ada satupun bahasa atau kalimat saya menjelekkan SCF. Nggak ada, karena dalam hal ini saya pun ingin ikut serta untuk mengembangkan ekonomi syariah. Apa yang kita harapkan dengan ekosistem konven menyedihkan gitu loh. Dengan Ya. ya kita tahu lah semua pilar-pilar riba itu bagaimana. Ya. Saya di situ sedih ya Pak. Kenapa? Karena saya membutuhkan jumlah kuesioner yang lumayan banyak, karena saya menggunakan perhitungan Haier ya sesuai dengan indikator saya bolak-balik, bukan hanya dengan Pak Arief ya, tapi dengan timnya juga di Safik. Saya minta tolong, nggak dikasih, bahkan untuk nyebarkan saja, untuk tolong disebarkan, kan mereka yang punya privilege untuk masuk ke sana gitu. Saya nggak minta data investor dalam hal ini. Saya minta tolong disebarkan aja. Oh maaf Pak, nggak bisa. Jadi silakan dikonfrontir apa yang saya bilang. Kemudian di SCF yang lain juga, satu SCF lainnya. Dan pada saat meminta itu saya sudah minta surat penelitian dari Taskia, bukan saya secara pribadi gitu. Saya ini jelas loh ada surat rujukan yang saya minta untuk bisa meneliti di platform tersebut. Bukan meneliti, bahkan saya minta tolong sebarkan aja. Jadi ada kekecewaan saya di situ, tapi ya sudah lah, kita ngelihat ke depan gitu. Tapi nanti saya ada menyampaikan beberapa solusi, nanti mungkin biar diskusi terus berlanjut. Baik. Oke. Baik, ini kita udah jam 8.45 ya, kita punya 15 menit lagi, tapi memang sebelum saya minta tolong Bang Doni dan juga Bang Arief ya, saya juga pengalaman penelitian ke investor fintech ya, dan memang menghubungi beberapa platform. Memang dulu awal-awal masih mudah Pak Iksan, tapi akhir-akhir ini memang agak sulit ya. Ya ini memang nggak hanya Pak Iksan aja sebetulnya. Saya beberapa kali juga bilang ke teman-teman di AFSI ya, memang sekarang kadang ya platform-platform fintech ini merasa bahwa mereka ini hanya sebagai tempat untuk mengambil data gitu ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang ini ya, maksudnya ini fakta ya. Ini juga saya dapat dari beberapa teman dari peer to peer, tapi kadang-kadang hasil penelitiannya itu nggak menukik gitu ya. Nah ini saya sempat dibilang gitu sih Pak Iksan, tapi all in all oke lah. Saya setuju bahwa ini kita harus ngelihat ke depan, dan mungkin dari Pak Doni dulu ya, ini tentang bagaimana sebetulnya ya kalau Bang Doni melihat ya, apakah SCF ini punya kemampuan begitu ya untuk menjadi auditor gitu ya, karena tadi Pak Iksan juga menyampaikan bahwa ternyata laporan-laporan keuangannya ini banyak yang di make up begitu. Nah mungkin Pak Doni diberikan kesempatan, ini kita masih ada 13 menit ya, mungkin singkat aja Pak Doni. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Iksan, salam kenal ya. Nanti mudah-mudahan Pak Iksan bisa nyalain kameranya. Saya juga pengen lihat kenal dan Pak Iksan. Mudah-mudahan kita bisa continue diskusi. Artinya saya juga, kenapa saya bilang sama Pak Iksan, waktu saat itu saya undang ngopi karena insya Allah saya tuh punya koneksi gitu loh ya, ke para bos-bos SCF ini gitu loh. Nah gitu loh. Jadi mungkin masukan yang Pak Iksan bilang itu bisa langsung tersampaikan, tersalurkan. Oke, gitu ya kira-kira. Terus menanggapi beberapa pertanyaan itu, sebenarnya ya kalau kita juga taruh duit kita parkir di bank gitu ya, kita tuh juga nggak tahu tuh bank
olah duitnya kemana? Iya nggak? Sekarang saya punya duit anggaplah 100 juta atau 200 juta atau 500 juta. Saya taruh di BSI lah, kita sebut aja brandnya gitu ya. Kita nggak perlu sebut itu Mawar gitu ya, sebut aja brandnya BSI. Ya kita nggak tahu tuh BSI parkir diolah duit kita kemana. Gitu ya, nggak tahu tuh. Nah cuma memang dijamin gitu ya, dijamin. Nah tapi kan keuntungannya itu ya nothing gitu loh. Nah di SCF ini artinya kita dilibatkan untuk memilih sendiri apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi ada listing project. Nah, kita lihat, kita disuruh milih berdasarkan hasil analisis teman-teman. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Iksan tadi. Memang di SCF ini kita itu diwajibkan, bukan di SCF aja sebenarnya. Saya juga pernah bertemu sama teman-teman di pasar modal gitu ya. Trader apa investor-investor senior itu. Memang kuncinya berinvestasi itu adalah apa? Sebelum kita mencip ini itu memang kita harus paham betul background pertama profile company-nya, terus pemiliknya siapa. Makanya disebut itu dengan pastel analisis kan. Politik kita harus baca ini. Makanya kadang-kadang diskusi kita di grup itu kan nyerempet-nyerempet politik memang nggak bisa dikesampingkan. Bagi orang bisnis di S2-nya di luar itu, di barat itu, analisis mereka tuh menggunakan pastel analisis, politik, ekonomi, apa tuh yang pastel analisis, tinggal aja lihat di Google ya. Nah, memang kita itu wajib mengetahui apa namanya emiten-emiten yang kita akan invest itu tersebut gitu ya. Nah, terus yang kedua saya persingkat aja ya, mungkin nanti Bang Arif bisa karena waktunya terbatas. Nah, kembali pertanyaan, apakah orang-orang di SCF itu berkompeten? Sepanjang sepengetahuan saya Pak Iksan ya, memang ini SCF ini kalau dikatakan 100% udah jalan seperti yang kita harap-harapkan, belum. Saya tuh jamin belum 100%. Untuk menuju sempurna itu, untuk sempurna belum. Tapi menuju sempurna gitu ya. Makanya saya selalu berdoa seperti Pak Iksan juga. Kenapa? Apakah tim-tim yang SCF ini capable untuk menganalisis? Setahu saya, mereka ini hire orang-orang bank juga. Jadi alumni bank juga. Jadi apa yang ada di bank sama apa yang ada di SCF itu sama sebenarnya. Nggak mungkin, Bang. Kenapa mereka melakukan analisis? Karena seperti yang saya bilang, untuk mendapatkan izin SCF ini Pak Arif ya, itu 2 tahun atau 3 tahun dengan menghabiskan 5M. Jadi sangatlah bodoh bagi para SCF ini untuk melakukan analisis kacang-kacangan lah kita sebut ya. Analisis ngaco gitu loh. Nah, jadi saya bisa make sure ke Pak Arif, memang orang-orang itu orang-orang capable. Tapi untuk menjamin 100% bisnis ini oke apa enggak, memang belum sampai di situ jaminannya. Gitu ya kira-kira ya Pak Arif ya. Ini waktunya singkat, jadi mudah-mudahan dapat dipahami. Gitu ya Pak Arif ya. Silakan Pak saya Iksan kembalikan tadi. kepada. Mungkin ke Bang Arif dulu, dipersilakan. Oke, makasih Pak Iksan. Ya, mungkin saya jawab yang belakangan dulu lah ya. Ya, pertama memang betul Pak Iksan waktu itu sempat kontak-kontak saya. Dan saya mohon maaf sekali, maksudnya terkait data tadi. Dan memang betul, saya pegawai di Safik. Dan memang saya nggak punya kapabilitas untuk mengakses itu. Bahkan saya juga cerita sama Pak Iksan. Bahkan tesis saya sendiri pun saya menyebarkan kuesioner itu melalui LinkedIn, grup-grup WhatsApp. Saya nggak bisa mengakses ke dalam data itu. Ada pertimbangan manajemen yang saya juga, ya tadi saya bukan di situ, saya bukan manajemen, bukan founder, bukan co-founder lah ya. Artinya saya nggak punya kuasa penuh juga di dalam perusahaan itu. Jadi saya mohon maaf nggak bisa bantu terlalu banyak karena tadi saya sendiri pun juga nggak bisa mengakses ke situ. Mungkin ada banyak pertimbangan yang dipikirkan manajemen lah, kaitannya juga dengan arus informasi. Kemudian tadi juga kaitannya dengan arus informasi yang tadi sempat disinggung juga sama Pak Isan. Kemarin waktu itu beliau mungkin sempat di Safik juga dulu sempat pakai grup-grup Telegram yang memang saat ini tuh kalau di kami itu udah ditutup semuanya karena memang ini bisa dibilang komunikasi yang tidak efektif. Satu itu, yang kemudian yang kedua ini platform independen yang nggak bisa kita kontrol. Dalam artian informasinya ini kan ada di pihak Telegram ya atau di grup-grup WhatsApp misalnya.
Nah, kalau Syafiq, alhamdulillah sekarang di platform kita fitur itu udah disediakan. Jadi komunikasi dua arah itu pindah ke fitur di masing-masing di masing-masing penerbit, di masing-masing efek yang diinvest. Jadi komunikasi antara pemodal dengan penerbit itu bisa dilakukan langsung di platform. Jadi mirip seperti kita chat dengan penjual di pasar modal. Di e-commerce. Di e-commerce kan bisa chat penjualnya seperti itu. Nah, itu alhamdulillah kalau di Syafiq sudah ada fitur itu. Jadi memang platform-platform yang di luar Syafiq itu memang kita tutup semua karena memang tadi penipuan-penipuan yang khususnya itu luar biasa. Itu yang sangat ya, mungkin tadi Bang Doni juga sempat singgung lah ya. Memang saya juga heran ya, orang-orang Indonesia ini ketika diiming-imingi sesuatu yang luar biasa ya, masuk ke grup Telegram ditawarin investasi dengan return yang nggak masuk akal, itu banyak yang ketipu dan banyak yang datang langsung ke kantor kita ditunjukin. Ada yang ketipu 20 juta, ada yang 50 juta, ada mungkin kalau saya hitung-hitung nih yang lapor aja ya itu udah ratusan juta. Itu luar biasa saya bilang. Makanya itu salah satu juga keputusan manajemen waktu itu, kebetulan saya juga terlibat untuk menutup itu semua karena ya satu-satunya yang bisa kita lakukan itu, dan kita selalu merimain tadi. Yang satu-satunya yang bisa kita lakukan, kita terus meliterasi pengguna ya, bahwa nggak ada, udah semua masuk platform. Ya kalau yang kita garansi adalah sistem yang ada di kita. Itu satu hal ya. Nah, kemudian yang tadi juga disampaikan sama Pak Ihsan kaitannya dengan kapasitas, ya memang satu hal itu memang diwajibkan oleh OJK ya. Jadi penyelenggara ini punya orang-orang yang capable di bidang hukum, di bidang analisa, dan tadi yang seperti Bang Doni juga bilang, ya pada umumnya yang in charge di screening atau di analisa itu punya latar belakang di perbankan dan punya brevet kredit atau pembiayaan ya. Jadi standar minimalnya paling tidak sudah ada. Tapi memang nggak dipungkiri, saya sependapat juga nggak dipungkiri. Memang kalau untuk lebih baik lagi perlu ada yang tadi disampaikan Pak Ihsan. Mungkin ini nanti bisa dikembangkan juga atau didiskusikan, bisa kita masukkan diskusi-diskusi dengan regulator atau asosiasi ya untuk membahas masalah seperti ini. Saya Baik, udah di-remind Bang Yaser, jadi mungkin iya, sementara itu dulu. baik. Terima kasih Bang Doni dan Bang Arif, ini Masya Allah, tabarakallah, ini ada guru kita juga yang mendengarkan diskusi kita. Ada Ustadz Erwandi di sini ya, beliau juga ikut mendengarkan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Di sini juga ada beberapa dosen ya, ada Ustadz Syekh Rohman dan juga ada Pak Mukhlis nih, Pak Ahmad Mukhlis Yusuf ya, yang Assalamualaikum. yang ikut ngebarengin diskusi kita. Nah, Pak Yasser, mungkin maaf satu ya, yang saya bilang. ah, Tapi perlu kita sadari semua ya, sebenarnya SCF yang lahir di Indonesia, fintech yang lahir di Indonesia itu ya hasil karya anak-anak Taskia juga sebenarnya. hmm, Iya, hasil anak Oh ya. Taskia. Jadi sebenarnya lulusan Taskia itu 80% melahirkan fintech-fintech dan ide-ide SCF, koperasi. Makanya saya bilang kalau kita main di fintech syariah atau koperasi syariah atau SCF syariah itu 4L itu. Lu lagi. Taskia Group udah. ya, Jadi oke, memang ide-ide itu ada dari kita melahirkan fintech syariah ini gitu kira-kira. siap. Syukron, Bang Doni. Ini saya berikan kesempatan ke Pak Iksan ya. Kami ingin mendengar solusi tadi yang Pak Iksan udah note ya. Nah, berharap nanti ada diskusi lanjutan. Mungkin Pak Iksan bisa kopdar langsung ke kantornya Syafiq gitu, Pak Iksan, untuk ngobrol-ngobrol ya. Jadi karena juga Pak Iksan sebenarnya bisa diberdayakan di ekosistem fintech karena beliau financial analyst. Dipersilakan Pak Iksan, mungkin 3 menit Pak Iksan untuk menyampaikan. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Yusuf. Jadi menurut saya lah penyimpangan itu adalah hal yang paling fundamental dalam SCF ini ya. Jadi kita harus menjamin keautentikan dari laporan keuangan
Nah, kalau kita punya keterbatasan untuk melakukan proses screening lebih detail ke dalam tentang misalkan terjadi penyesakan laporan keuangan di dalam laporan keuangan tersebut, maka yang paling realistis bisa kita lakukan atau yang paling realistis yang bisa dilakukan oleh penyelenggara SCF adalah business partnering. Posisikanlah apa namanya penerbit efek sebagai partner mereka juga, posisikanlah pemodal sebagai partner mereka, tongkrongi mereka. Jadi itu yang paling realistis. Pastikan bahwa kegiatan bisnis itu ada gitu loh. Dalam hal ini melakukanlah bisnis partner. Bisnis partner ini banyak ya. Kalau saya bahas lebih dalam terlalu memakan waktu. Baru yang kedua adalah minta kepada penerbit efek untuk menyiapkan prognosa atau forecast atau monthly estimate atau weekly estimate untuk melihat bagaimana perkembangan proyek yang sedang mereka lakukan. Jadi dari situ kita bisa memonitor prognosa yang mereka buat, terus kita kemudian mendapatkan informasi laporan keuangan aktualnya, kita lihat ada gap nggak di situ. Kemudian misalkan ada gap, kita kan bisa menjadi penyampai alert tentang bisnis yang sedang berjalan. Jadi ini sangat penting sekali ya. Siapkanlah prognosa, apakah dalam bentuk forecast 1 bulan. Kayak di kami, dulu sempat buat bahkan forecast weekly estimate. Jadi ketika jatuh closing di bulan tersebut, posisi P&L, posisi laporan keuangan, itu nggak jauh-jauh daripada monthly estimate atau prognosa yang saya maksud tadi. Yang berikutnya adalah dengan skala yang semakin besar, dan kita doakan SCF ini terus berkembang, ya kemudian hire-lah konsultan keuangan yang memang capable di situ, konsultan keuangan yang melakukan analisis, yang mampu melakukan penelusuran lebih dalam terkait penerbit efek yang ada di dalam SCF sendiri. Ke yang terakhir, misalnya ada banyak lagi. Yang terakhir, selesaikanlah kasus-kasus gagal bayar. Karena setahu saya Kustodian Efek Indonesia itu hanya dapat menyelesaikan untuk sukuk, hanya bisa menyelesaikan untuk sukuk yang 2 tahun. Tapi yang kayak kami yang lebih dari 2 tahun itu nggak tahu kita mau ngadu sama siapa gitu loh. Ya karena kalau misalkan saya bilang dari yang waktu di grup, saya mohon maaf dengan bahasa saya yang kurang baik ya, kurang sopan ya. Jadi kalau resiko itu adalah resiko bisnis seperti yang diklasifikasikan dalam POJK nomor 57, ada 6 klasifikasi risiko. Tapi di situ nggak ada menyampaikan resiko penipuan. Dalam hal ini kami hadapi adalah resiko penipuan. Resiko bisnis bisa ditoleransi. Yang seperti yang Ustadz Erwandi bilang, dalam bisnis kita harus siap untung, harus siap rugi. Itulah bisnis, itulah adilnya Islam gitu loh. Jadi jangan mau untungnya aja, ruginya juga. Tapi ini sesuatu, kalau dia konteksnya resiko bisnis, ini memang sesuatu yang memang kita terima gitu sebagai investor. Tapi kalau resiko penipuan, luar biasa, banyak yang menderita di sini. Salah satunya kami sendiri. Kami saya menceritakan siapa platform yang nggak boleh. Dalam hal ini aib nggak harus diumbar ya. Tapi dalam hal ini ya udah, ayo mari kita maju. Jadi kritikan saya nggak ada, saya nggak ada dalam niat hati saya SCF bubar, saya bilang enggak. Banyak yang hidup di sini, banyak orang yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Arif bahwa penerbit efek ini UMKM ini banyak sekali yang bekerja di sana gitu. Penerbit penyelenggara juga banyak kerja di sana. Kemudian kita sebagai pemodal ya share lah keuntungan buat kami. Ya walaupun sedikit, ya ini akan bernilai baik juga buat ekosistem ekonomi Indonesia. Itu Pak Ustadz Yasir. Siap. Saya lagi mohon maaf, di sini saya mohon maaf Ustadz Yasir, khususnya kepada Pak Doni dan Pak Arif, nggak ada maksud apa-apa. Saya mungkin bahasa saya kurang baik. Nah benar yang Pak Doni bilang kalau di WhatsApp nggak clear ngomongnya. Ya saya mohon maaf, saya mohon maaf. Saya nggak ada maksud apa-apa di sini. Aman, Pak Iksan. Kita sesama alumni Aman Pak Iksan. Sebenarnya ingin ngobrol-ngobrol aja ya, karena ya sebetulnya yang namanya risiko bisnis itu kan bisa terjadi di proyek apa aja ya. Kayak misal sebagai penutup ya, saya juga aktif di salah satu koperasi di Jakarta. Ya qadarullah kami dari 100 proyek 2 yang masuk pengadilan. Dan yang satunya itu sudah 3 tahun nggak beres-beres Pak Iksan. Tapi ya pada akhirnya kami sebagai koperasi ya, kita yang mengadvokasi dan kita terus ngasih informasi
kayak Selasa depan ya, ketua koperasi kami ke pengadilan di Tangerang karena ada salah satu proses yang ada satu nasabah yang tadi itu kita akhirnya menggugat mereka di pengadilan, dan setiap ada info-info semuanya pasti kita kasih update-nya ya di grup-grup ya. Ya memang ya qadarullah ya, memang itu ujiannya sebetulnya. Ya, nah ini Ibu dan Bapak, Pak Yaser, izin Pak Yaser, saya mau silakan nanggepin share. yang terakhir tadi Pak Ya. Aisan ya. Ya. Terima kasih masukannya Pak Aisan ya. Ya udah saya catat ya, alhamdulillah mungkin ini bisa jadi masukan juga buat kita nih pelaku SCF. Ya insya Allah sebetulnya visi kita sama lah, inline ya. Cuman mungkin tadi karena saya selalu bilang bahwa ini penerbit di SCF ini adalah perusahaan kecil dan menengah, jadi memang perlu proses untuk sampai ke yang diharapkan tadi. Satu itu. Yang kedua, saya menjawab pertanyaan terakhir. Efek-efek yang bermasalah itu tentunya kita juga nggak kita lepasin kok. Ya tadi yang dibilang Pak Yaser, ya sampai saat ini pun saya pun juga menghandle beberapa permasalahan tadi yang sampai masuk ke pengadilan, dan kita bahkan punya orang khusus, orang hukum khusus yang mengawal itu terus. Dan tadi mungkin memang saya paham harapannya dari sisi investor ini pengen cepat selesai, pengen cepat uangnya kembali. Tapi di satu sisi penyelenggara SCF ini kita bukan apa ya, bukan semacam lembaga eksekutor yang bisa bisa nyeret orang tiba-tiba masukin ke ini. Kita juga punya kewajiban sama seperti warga negara lain, harus tunduk di bawah hukum negara Indonesia ini. Yang mana tadi yang Pak Yaser juga sampaikan, ketika masuk ke pengadilan ya prosesnya memang ya seperti itu, mau nggak mau harus kita ikuti. Proses-proses itulah yang mungkin dalam penyelesaian ini memakan waktu panjang. Tapi saya berani jamin di SCF atau teman-teman SCF yang lain pun nggak akan ada yang maksudnya udah biarin aja kalau yang udah bermasalah. Ini kita kawal terus, dan ya kalau di Safik kita tadi yang dibilang Pak Yaser, kita info terus. Bahkan di kita setiap minggu ada update informasi kita udah sampai mana. Karena itu kita follow up terus, baik ke penerbitnya atau ke tadi yang permasalahan hukum. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mungkin itu sebagai closing statement juga ya. Mungkin sebagai penutup Pak Bang Doni mungkin ada closing statement dulu. Ya, ini alhamdulillah ya kita diskusinya bisa sampai di sini ya. Kalau mungkin Pak Iksan nggak ngangkat juga kita mungkin nggak ada bahas ini. Kita juga makasih Pak Iksan. Artinya yang perlu kita garis bawahi, saya itu selalu concern. Saya kenapa satu sisi saya juga sebagai investor, saya tahu juga ada juga Pak duit saya nyangkut gitu ya. Sampai sekarang duit saya ada juga nyangkut. Cuma muka saya aja yang belagak sok aman aja gitu loh. Ada yang nyangkut sampai detik ini nyangkut. Cuma pelakunya kan teman saya juga yang punya Pak. Jadi kadang-kadang mau ngomel teman sendiri tapi enggak, ya sudahlah, oke lah. Tapi kita sama-sama dorong ini untuk sempurna gitu Pak ya. Makanya saya bilang fintech, SCF itu lagi proses untuk sempurna. Belum sempurna, itu pasti belum sempurna, tapi proses untuk sempurna mereka menuju ke sana. Dan itu proses sempurna itu karena dengan adanya Pak Iksan ini. Nah, jadi dengan ada Pak Iksan inilah proses sempurna itu terjadi gitu Pak. Nah, yang kedua yang saya pengen closing statement saya bilang adalah jangan kapok kita untuk investment gitu ya, jangan kapok. Kan ada ayatnya ya, kalau kita memberi kemudahan pada misalnya kita ada hutang gitu ya. Hutang ada dana kita kepada orang lain yang belum terbayarkan. Mungkin memang dia lagi tersulit, mungkin lagi bisnisnya memang yang tadinya di prospek itu sulit itu mungkin memang bagus pada saat itu. Ketika jalan ya kadang-kadang unpredictable. Nah, sebagai pengusaha kita pasti tahu itu tuh. Mungkin ketika kita melaporkan ke Pak Arif ini laporan keuangan kita sehat, semuanya everybody oke, everything oke gitu ya. Pas jalan batuk-batuk tuh, unpredictable yang kita nggak tahu, dan di situ kita nggak bisa mengembalikan keuntungan-keuntungan yang kita janjikan. Nah, tapi jangan kapok ya, jangan kapok. Kenapa? Karena apa? Ekonomi syariah ini nggak akan pernah bisa tumbuh besar kalau kita semua parkir duitnya di bank. Saya selalu bilang ke Pak Arif, sama-sama Pak Yaser. Yes. Pak Yaser jangan pernah parkir duitnya banyak-banyak di bank. Iya, duitnya diputer aja, kasih nih.
karena teman-teman ini duit apa proyeknya proyek real gitu ya. Jangan kita tuh banyak-banyak parkir, beli emas, beli ya tuh aduh saya Erwandi ya. Jadi saya ulangin lagi tuh jangan beli emas, jangan beli tanah. Apalagi masih Nah, nyicil ya. iya, jadi apa namanya kita coba support bisnis teman-teman kita. Kenapa? Ada efek besar ketika bisnis teman itu, bayangin ya kalau misalnya itu provider vendor telco itu berapa banyak SDM yang bisa dia serap gitu loh. Dan kita tahu kan ekonomi Indonesia lagi middle income-nya lagi low gitu ya. Nah, jadi ayo kita dorong sama-sama dan saya juga berharap kepada Pak Wiku dan semua orang yang di sini para alumni, ayo kita starting from 500.000 aja gitu ya. Nah, tapi yang kedua seperti yang Pak Iksan bilang, di sini kita belajar. Mungkin nanti Pak Wiku bisa dibuat kelas khusus di Taskia untuk anak-anak S1 S2-nya untuk analisis bisnis. Nah, gitu tuh. Ketika invest, apa sih yang harus diperhatikan? Laporan keuangan bacanya gimana? Gitu kan ya. Terus ini bener nggak cara baca laporan keuangan sehingga mereka punya bekal Pak Wiku untuk nanti invest gitu ya. Tapi tetap saya keulangin kembali lagi, jangan takut. Kita harus dukung bisnisnya teman-teman kita lewat fintech-fintech ini. Closing statement saya seperti itu. Oke, saya mohon maaf juga kalau misalnya selama kita diskusi atau selama live ini mungkin ada yang kurang berkenan ya. Dibukakan pintu maaf karena kita alumni ya sama-sama ya. Dan saya menunggu apa namanya podcast kedua yang lebih hot lagi ya. Jadi kita nggak apa-apa kita diskusi itu aja. Pak Yasar tuh kadang-kadang kalau kita bete sama dia tuh kita selesainya di lapangan golf tuh. Jadi baru kita nyengir-nyengir lagi gitu ya. Nah, Jangan jadi kita dibuka lah yang sama-sama. itunya. jadi kita saling memaafkan aja, saling dorong mendorong, alumni kita tetap solid gitu ya. Kata Ibu Muan Maharani solid gitu. Jadi kita harus solid gitu kira-kira. Saya kembalikan kepada Pak Yasser. Baik, terima kasih banyak Eh, ya. Gimana? Pak Yasser, Silakan Pak Arif. sebelum ditutup, saya mau usul dong, apa ya mungkin tadi yang dibilang Bang Doni ya, maksudnya forum ini kayaknya perlu ditindaklanjuti nih ya, maksudnya dengan berganti tema-tema yang lain ya. Saya usulnya nih di sini kebetulan saya lihat nih ada salah satu alumni kita juga nih Bang Yongi nih. Ya mungkin usulan tema selanjutnya nih umroh nih, bisnis umroh haji nih kan Oh, lagi dinamika nih berganti. Ini beliau ini salah satu ini nih founder startup marketplace umroh nih. Ini mungkin bisa jadi pembahasan yang menarik juga nih. Di Taskia kan juga ada ahli-ahlinya nih banyak nih. siap. Itu aja sih Boleh. usulnya. Ya, saya ngeliat tadi ada Pak Yonggi juga tadi. Nanti soal kita coba Ya. set di pertemuan Nah itu berikutnya. Pak Yongi lagi ngajak main golf besok itu. Oh, Hari Senin. Ya, itu dia tuh. Makanya dia hadir. oke. Saya terima kasih banyak Ibu dan Bapak ya. Memang hari ini luar biasa ya kesempatannya ya. Kita bisa lihat SCF secara umum ya. Dan juga tadi kita bisa dengar langsung dari praktisinya, dari Bang Arif dan juga Bang Doni, bagaimana industri ini berjalan. Dan tadi masukan-masukan banyak ya, dari yang pertama dari Pak Kais dan juga yang utama tadi dari Pak Iksan. Ya, eh, kita bisa lihat ya, bahwa ke depan industri ini nggak akan jalan kalau nggak ada kolaborasi. Yang mana kolaborasi salah satunya Ibu dan Bapak ya masukan-masukan dari para pengguna. Ya pada akhirnya Ibu dan Bapak yang namanya investasi dalam Islam ya kita harus siap dengan hasilnya. Mungkin sayangnya ya istilah dalam investasi syariah ini yang lebih kita familiar tuh bagi hasilnya gitu. Kadang bagi ruginya ini nggak jadi familiar ya. Makanya selayaknya sebuah bisnis ya ketika berbagi hasil kita juga tetap berteman, dan ketika berbagi rugi pertemanan itu jangan juga berakhir gitu ya, karena ya semua ya qadarullah wa masyafa'al. Dan nanti memang note tadi bahwa di Taskia juga harus ada satu kelas khusus bagaimana ngebaca laporan keuangan ya, itu nanti kita akan coba explore lagi ya, karena ini juga sebagai tanggung jawab kita, pengabdian kampus kepada masyarakat supaya literasinya lebih baik ya. Ketika terliterasi, setelah terliterasi harapannya investasinya juga semakin besar. Mungkin itu aja untuk hari ini, Ibu dan Bapak ya. Ini nggak kerasa hampir hampir 1 jam 45 menit ya. Saya sebagai moderator meminta maaf kalau misalnya ada yang tidak berkenan. Ya, sekali lagi saya berterima kasih ya kepada yang pertama
Pak Wiku ya, kemudian Pak Ustadz Dedi, Pak Kaprodi, ada Pak Grandis juga dan Mbak Yanti nih ya. Mbak Yanti ini juga ya semua teman-teman di Pasca ya itu semua pasti punya pengalaman dengan Mbak Yanti yang dengan semangatnya beliau ya ngebantu kita semua ya. Kita doakan Mbak Yanti juga tetap sehat ya karena dari dulu saya jadi mahasiswa sampai dengan hari ini semangatnya masih sama ya. Kita doakan beliau sehat-sehat terlalu. Nah, itu aja Ibu dan Bapak semuanya ya. Ini saya mau mau foto dulu ya. Tapi sebelum foto ya, ini ada beberapa komen ya. Memang betul dari Bu atau Pak Deryandri ya, memang syirkah ini juga sulit ya. Dan ini juga terlihat di SCF dan Pak Afrad mungkin ini bisa didirikan asosiasi atau komunitas investor syariah ya yang mana yang korban gagal bayar. Nah, ini coba nanti kita cek nih caranya gimana nih ya. Ya, mungkin itu ya. Kita coba foto bersama dulu, Ibu dan Bapak ya. Mungkin yang bisa buka kameranya ya. Mohon dibuka begitu sebentar. Ya, ini di halaman pertama. 1, 2, 3 ya. Ini halaman kedua. Ya, ntar. Pak Yaser, jadi kalau Ya, kita mau lebih dikenal lagi, Taskia, saran eh, saya, kalau kita mau buat podcast pakai X, yang podcast itu bagus itu, jadi orang bisa denger. yang mana, Itu Syekh? aplikasi Twitter Oh, X, ada ya? jadi ada di podcastnya, jadi semua orang bisa nimbrung tuh. Oke, Jadi boleh. kalau Zoom ini kan Taskia doang yang join ya. Ya, Kalau di sana nanti orang juga bisa nimbrung gitu. oke. Insya Allah nanti kita pelajarin. Pak Doni, terima kasih banyak Ibu dan Bapak semuanya ya. Ini banyak teman-teman lama yang akhirnya jumpa lagi dan terima kasih juga kepada semua yang hadir ya. Kita tutup sesi ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua ya Terima Ustaz kasih Chef semuanya. Satriwandi. Jazakumullah khairan semuanya. Mohon Jazakallah maaf. khair semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Sehat-sehat.